kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada rekan-rekan media yang telah lagi-lagi memenuhi undangan kami untuk konferensi pers pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan. Kami tidak bisa memberikan apapun selain doa agar kawan-kawan, rekan-rekan media selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Hari ini kami baru saja mendampingi klien-klien kami untuk menunaikan kewajiban, yakni wajib lapor. Karena hari ini tambah lagi yang harus wajib lapor. Sebelumnya Pak Roy, Pak Rizpon, dan Dr. Tifauzia Tiasuma, ada sekarang tambahan wajib lapor Bu Kurniatira Royani, Pak Rustam Effendi, juga Pak Rizal Fadilah. Meskipun ada lagi yang sudah bebas, tak perlu wajib lapor, tak perlu diperiksa, tetapi sekali lagi kami bersyukur karena kami tidak boleh punya sifat nifak. Ada saudara kita yang mendapat kebebasan terus kita tidak bahagia. Terus terang, kita bahagia, kita bersyukur karena apa? Karena Bang Damai Hari Lubis dan Bang Egy Sujana sudah terbebas dari status tersangka dan kembali berstatus merdeka seperti sedia kala. Gitu. Namun sekali lagi kami sangat sayangkan kebahagiaan itu akhirnya harus berkurang. Kenapa? Karena seharusnya kalau sudah berstatus tersangka dan kemudian dicabut menjadi merdeka, tentu harusnya empatinya tidak menginginkan orang lain punya status tersangka atau menjadi tidak merdeka. Tapi sayangnya justru terakhir abang-abang kita ini, Bang Damai Hari Lubis dan juga Bang Egy Sujana melaporkan, khususnya Pak Roy Suryo dan saya bahkan Ahmad Kozinuddin. Saya sekarang bukan hanya penasihat hukum ya, sudah punya status baru sebagai apa? Terlapor ya. Jadi mudah-mudahan itu kebaikan buat saya karena hukum itu adalah khair. Semua apa yang terjadi pada kita semua, insya Allah ada hikmah, ada kebaikan. Tapi terkait itu kami ingin sampaikan statement sebagai berikut. Yang pertama, kami menyadari bahwa ini semua tidak lepas dari kendali otoritas Solo. Sekali lagi, kalau kemarin ada SOP atau KUHP Solo, hari ini manuver pelaporan itu tidak lepas dari strategi pecah belah dan adu domba. Pecah belah dengan menarik dua orang dan memisahkannya dari barisan. Adu domba adalah dengan menjadikan dua orang tadi melaporkan bagian dari kawan-kawannya di perjuangan. Tapi sekali lagi karena kita sudah tahu masalahnya ada di Solo, jadi kami tidak terlalu peduli, bahkan tidak ada dendam sedikit pun kepada saudara-saudara kami yang menjadi pelapor. Meskipun demikian tentu kami harus memberikan tanggapan yang serius dan tegas agar apa? Agar tidak setiap orang itu mudah berbuat kedoliman. Dan karena kita diberi hak untuk membalas kedoliman dengan yang semisalnya. Dan atas pertimbangan itulah maka kami berencana untuk membuat laporan polisi kepada 3 pihak. Yang pertama tentu saya kepada Eli Daneti, selaku kuasa hukum atau pengacara Egy Sujana, karena statementnya telah melampaui kewenangan sebagai advokat dengan bahasa-bahasa yang tidak merepresentasikan bahasa advokat. Bahasa-bahasa yang saya kira saya sangat tidak tega untuk mengulangi atau mengkutipnya dan menyerang fisik klien saya dan bahkan mengeluarkan ujaran-ujaran yang sebenarnya lebih layak itu disampaikan ke program gosip, bukan statement sebagai seorang pengacara begitu ya. Yang kedua, kami juga akan sampaikan laporan kepada saudara Egy Sujana. Karena sebenarnya setiap statement itu sangat menyakitkan, tetapi karena kita saudara, statement itu tidak kita proses. Namun hari ini ketika kami memberikan statement yang intinya kritik dan sangat menyayangkan tindakan keduanya ke Solo, justru kami dipersoalkan. Nah, hari ini kami juga akan mempersoalkan kembali, yakni statement yang menuduh kami sok jago. Jadi sekali lagi, kami tidak pernah sok jago. Orang yang menyebut kami sok jago dalam perjuangan itu, ya, itu adalah fitnah sekaligus mencemari perjuangan kami. Kami tulus ikhlas berjuang untuk dan atas nama kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi kami tegaskan bahwa perjuangan ini bukan perjuangannya Roy Suryo saja, bukan perjuangannya Tifauzia Tiasuma saja, bukan hanya perjuangannya Rizmon Sianipar saja, bukan hanya perjuangannya Kurniatira Royani saja, bukan hanya perjuangannya Rizal Fadilah atau Rustam Effendi, tapi perjuangan membongkar ijazah ini. Ijazah palsu saudara Joko Widodo adalah perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang hasilnya ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan karena tendensi ini perjuangan intensinya untuk seluruh rakyat Indonesia, maka tidak ada sok jago-jagoan. Kita benar-benar teguh, konsisten, amanah berada di jalan ini. Dan saya ingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak perlu ada rasa khawatir, tidak perlu ada rasa cemas, tidak perlu ada gundah gulana, tidak perlu mengkhawatir. Kami akan menempuh jalan sebagaimana yang telah ditempuh dua orang dari saudara-saudara kami seperjuangan sebelumnya yang memutar arah, menyimpangi kami, memburu ya langkah ke Solo dengan mengendap-endap dan berhasil mendapatkan SP3.
kami secara tegar terbuka akan terus berada di jalan ini sampai titik darah penghabisan, sampai titik finish, sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap status ijazah saudara Joko Widodo. Jadi kami tegaskan, kami bahagia, gembira, tidak bersedih. Jadi rakyat Indonesia jangan pernah ada yang berpikiran bahwa kami bersedih dilaporkan. Tidak, kami tetap teguh, tegar, dan terus berjuang. Selanjutnya kami ingin tegaskan karena ada beberapa statement yang perlu disampaikan secara langsung. Pertama, kami persilakan Bang Herman Kadir sebagai perwakilan kami untuk menyampaikan. Lalu nanti Bung Gafur sekali terkait materi dan substansi yang akan dilaporkan dilanjutkan ke yang lainnya. Silakan Bang Herman. Di tengah Bang Herman, di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua. Perlu saya tanggapi bahwa laporan Egy Sujana itu keliru. Artinya laporan itu tidak memenuhi unsur delik. Apalagi di situ masalah tuyung. Bahasa tuyung itu jadi unsur delik. Nah, itu satu hal yang keliru menurut saya. Undang-undang KUHP kita tidak mengcover masalah itu. Ya, artinya apa? Ini sudah pernah pengalaman saya waktu jadi tim pembela dimulai dulu, Jin Bongana, akhirnya dimentahkan oleh pengadilan. Jin Bongana itu karena tidak mau memenuhi unsur delik. Artinya apa? Secara hukum legal standing atau laporan itu keliru dan tidak berdasar hukum. Yang kedua, saya lihat Egy adalah sahabat perjuangan teman-teman itu tadi. Awalnya, ya, sahabat perjuangan di dalam masalah ijazah Jokowi. Kalau tiba-tiba dia berkhianat atau dia artinya keluar dari jalur perjuangan ini, ya silakan aja. Tapi jangan kawan sendiri, teman sendiri dijadikan lapor gitu. Jadikan musuhnya juga gitu. Nah, ini satu hal yang keliru. Artinya apa? Secara idealisme perjuangan ini Egy tidak jelas ini. Ya. Komitmen di dalam perjuangan ya ini tidak jelas. Saya tidak menyangka ya Egy Sujana bisa seperti ini. Yang dahulunya tidak seperti itu. Ya, sejak saya sama-sama di HMI Celosari 17 dulu saya sama dia adalah orang yang tegar terus mendoktrin menjadi kader-kader HMI itu sebagai pejuang. Tapi kali ini saya kaget betul dan saya merasa bahwa ini lucu gitu. Satu hal yang keliru Bang Egy mengambil langkah-langkah seperti ini. Nah, itulah saran saya kepada saudaraku Egy Sujana, Profesor Dr. SAMSI, cobalah ditinjau kembali laporan ini. Artinya laporan ini tidak ada legal standingnya, tidak berdasar hukum, ya unsur delik tuyul itu tidak ada di dalam KUHP yang baru maupun yang lama. Yang kedua, di mana idealisme perjuangannya yang selama ini yang dia dengung-dengungkan. Setiap ketemu orang, Allahu Akbar. Nah, ini gimana idealisme dia? Demikianlah usulan saya, saran saya, tanggapan saya terhadap laporan saudara Egy Sujana hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tentang materi muatan yang akan dilaporkan oleh tim kami dan hari ini diwakili oleh Bung Gafur Sangaji. Silakan Bung Gafur. Ya. Terima kasih Bang Aka atas waktunya. Jadi rekan-rekan media, pertama kami dari tim kuasa hukumnya Mas Roy CS bersama 3 tersangka yang hari ini juga melaksanakan. Ya. Berarti Mas Roy CS dan AK CS. Ya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa LP yang disampaikan oleh terhadap Mas Roy kemudian Bang Aka itu sebetulnya bermula dari kritik tajam kami terhadap proses penegakan hukum dengan keluarnya SP3 yang dasarnya adalah restoratif justice.
bermula dari kritik yang tajam itu, maka kemudian ditafsirkan bahwa ada delik pencemaran nama baik, ada delik fitnah, padahal seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Herman, itu jauhlah perbuatannya gitu. Ketika Mas Roy mengutip ada 2 tuyul bertemu dengan jin ifrit, ya, itu sebetulnya adalah suatu kritikan satir gitu, yang mengambil dari karikatur seorang wartawan senior. Jadi sama sekali tidak ada mens rea dari Mas Roy untuk menghinakan seseorang, ya, untuk kemudian merendahkan seseorang. Bahkan Mas Roy itu mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Bang Egy. Setelah beliau mendapatkan SP3, pada saat beliau mau berangkat ke Malaysia, Mas Roy menyampaikan ke saya bahwa ada WhatsApp masuk dari Bang Egy kepada Mas Roy, Brother Roy terus berjuang, dan Mas Roy menyampaikan terima kasih. Jadi sebetulnya secara hubungan emosional dan hubungan sosial itu baik-baik saja. Kemudian ini menjadi persoalan hukum karena memang ada kritikan yang pedas dari kami terkait dengan penegakan hukumnya yang kami kritik, ya, yaitu SP3 yang dijadikan sebagai dasar kedua tersangka tidak lagi berstatus tersangka itu sebetulnya bermula dari evaluasi kami terhadap cacat formil dan cacat material SP3 dengan dasar RJ, ya. Jadi ini tidak bisa lepas dari situ. Hal yang kedua adalah dari sisi perbuatan material, apa yang disebut sebagai delik pencemaran nama baik, delik penghinaan yang dilaporkan oleh 2 pelapor, pasal 433, pasal 434, kemudian juga 27A Undang-Undang ITE, itu jauhlah dari perbuatan mereka gitu. Ya. Jadi menurut kami ini sebetulnya adalah ada satu upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari isu utama atau yang kita sebut dengan predikat crime, yaitu ada dugaan tindak pidana pemalsuan dugaan tindak pidana ijazah palsu atau persoalan ijazah palsu yang hari ini disidik oleh Polda Metro Jaya ingin dialihkan dengan LP ini, sehingga mengaburkan pusat perhatian masyarakat yang saat ini masyarakat sedang menantikan gitu loh. Mana yang benar? Apakah ijazah ini asli ataukah ijazah ini palsu gitu. Nah, ini yang coba dikaburkan. Kemudian yang terakhir adalah ini sebetulnya menjadi satu cermin bahwa demokrasi kita sedang dalam titik yang sangat nadir. Kita sudah punya KUHP dan KUHP baru. Dan sah-sah saja ketika ada warga negara, apalagi kami sebagai tim kuasa hukumnya Mas Roy, kemudian ada Bang Ahmad Kozinudin, ada Bang Herman, kemudian ada Bang Jack Aspardi Pilihan, dan yang lain ada Bang Medi juga. Ketika menyusun satu bentuk, menyampaikan satu bentuk kritikan hukum yang pedas, itu sah secara hukum. Karena kehadiran seorang advokat warga negara itu kan adalah melakukan check and balance terhadap proses penegakan hukum. Kalau aparat penegak hukum dikritik dan kemudian itu ditafsirkan sebagai satu bentuk delik fitnah dan pencemaran nama baik, bagaimana kita mempertaruhkan negara hukum kita gitu? Berarti semua proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ya tidak perlu dikoreksi, ya. Bisa saja penegakan hukum itu dilakukan secara sepihak tanpa ada check and balance dari masyarakat atau aparat penegak kami ini juga sebagai penegak hukum, ya berarti buat apa kita punya KUHP dan KUHP baru? Katanya kita sudah punya hukum pidana nasional yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan nilai kearifan lokal. Kok ada warga negara yang mengkritik proses penegakan hukum, kemudian itu ditafsirkan sebagai pencemaran nama baik? Ini yang sesuatu yang menurut kami sangat keliru. Oleh karena itu, terkait dengan pilihan tim hukum untuk kemudian melakukan langkah hukum terhadap laporan tersebut, kami pikir adalah itu hal yang sangat wajar dan sah saja. Karena saat ini memang tim hukum sedang melakukan pengkajian terhadap materi-materi mana yang nanti kemudian akan kami laporkan ke SPKT Polda Metro Jaya, ya, dengan pelapor adalah Mas Roy dan kemudian Bang Aka, ya. Mungkin kami tidak bisa membuka secara gamblang materinya apa, karena itu adalah materi penyelidikan, dan kalau naik tahap penyidikan itu juga nanti menjadi materi penyidikan. Tapi yang kami sayangkan adalah kok perkara ini semakin hari menggelinding seperti snowball effect yang kemudian menimbulkan kegaduhan yang semakin meluas gitu. Ini karena apa? Karena tidak ada mitigasi risiko dari Pak Joko Widodo. Coba kalau Pak Joko Widodo mau kemudian dari awal menyelesaikan perkara ini dengan sikap kenegarawanan, menunjukkan ijazah itu kepada publik dan mengcounter hasil penelitiannya Mas Roy, Bang Rismon, Dr. Tifa secara ilmiah juga. Jangan melakukan langkah hukum pidana. Begitu langkah hukum pidana diambil, snowball efeknya kemana-mana. Dan
terhadap 7 terlapor yang dari pihak Pak Jokowi itu juga sudah dilakukan proses hukum lebih lanjut. Mas Roy kemarin sudah diminta keterangan, kebetulan kami yang dampingi ya Mas Roy ya. Dan ini akan ada lagi calon-calon terlapor baru. Ini kan sesuatu yang sangat kita sayangkan. Ya, jadi Mas Roy itu yang bisa barangkali saya sampaikan. Nanti ada dari Bang Rizal, silakan Bang Rizal. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Persoalan yang kita hadapi itu kecil. Insya Allah kita akan hadapi dengan maksimal dan semuanya bisa teratasi karena tujuan kita adalah tujuan yang baik, yang suci, yang mulia demi itu kan menyalurkan aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat khususnya tentang kepenasaran apakah ijazah Joko Widodo itu asli atau palsu. Yang sampai saat ini kita masih menduga palsu gitu dan meyakini itu. Maka buktikan dong aslinya. Itu kan kita kejar terus gitu. Nah, saya Bu Kurnia, Pak Rustam tadi baru melakukan wajib lapor, melanjutkan wajib lapor klaster 2. Jadi ini kayak dari belakang dulu, 2 dulu baru 1, harusnya 1 dulu baru 2. Gitu ya. Tapi itu teknis saja ya. Setelah kami lakukan kewajiban hukum ini. Nah, intinya tentu saja dengan melaporkan dan wajib lapor kita penuhi, kita berarti sudah siap. Mau dibawa kemana ini langkah ini, proses ini, kita siap. Mau lanjut, mau berhenti, mau apapun pokoknya. Asal ijazah Joko Widodo bisa terbukti tentang palsu aslinya yang kita yakin itu palsu. Nah, kemudian saya sebagai bagian dari TPUA juga kan tentu saja mengkritisi ini, terutama ada yang diawali dengan sebelum pelaporan terhadap Pak Roy Suryo dan Pak Ahmad Hojinuddin kan pemecatan dulu, gitu kan, rekan-rekan di TPUA-nya gitu dipecat. Otoritas pemecatannya sendiri nggak ada, gitu kan? Dia hanya menyebut hak prerogatif. Hak prerogatif dari mana? Presiden. Gitu kan? Itu pertanyaannya. Ya, Egy yang mencopot sendiri, otoriter itu. Bagaimana mau memperjuangkan demokrasi? Kalau perilakunya otoriter, gitu kan? Saya kira ini persoalan yang serius, gitu. Sehingga kami juga sedang berpikir. Menyiapkan, mematangkan apakah perlu melakukan pelaporan juga seperti yang teman-teman lakukan yang lain gitu kan atas pemecatan ini. Karena apa? Tersinggung kita semua. Ada perkataan tidak sesuai dengan garis perjuangan TPUA. Itu alasannya. Garis perjuangan TPUA itu membela ulama dan membela aktivis. Bukan ngelaporin aktivis. Bukan ngelaporin aktivis. Begitu. Jadi ketika dia melenceng, siapa yang keluar dari garis-garis perjuangan TPUA? Gitu. Maka kita sedang dalami itu, gitu ya. Itu poin 1. Poin 2 adalah bahwa ia pakai dalil-dalil. Iya kan? Dalil-dalil Musa Harun, Firaun, tongkat Nabi Musa. Begitu. Ini sedang kita dalami juga. Apakah masuk kualifikasi penistaan agama? Kalau saya pribadi tersinggung, Nabi Musa direndahkan begitu, Nabi Harun direndahkan begitu. Kemudian Firaun beda polanya. Kalau Firaun mau membunuh Nabi Musa, ini malah Firaun membebaskan Egy. Jadi ini persoalannya jadi berbeda. Begitu. Sedang kita dalami. Kita akan tanyakan ke ulama. Kita akan tanyakan nanti ke MUI, kita akan tanyakan ke orang-orang Islam bahwa apa yang dilakukan oleh Egy dengan mengutip-utip ayat itu atau itu yang mengaitkan dengan Musa, Harun, Firaun, tongkat Nabi Musa itu sebenarnya keliru, salah besar gitu. Bahkan sebagai Muslim tersinggung kita, Nabi kita direndahkan gitu. Saya kira ini yang sedang kita pertimbangkan, kita pikirkan. Jadi jika Bang Aka, Bang Roy sedang memikirkan juga langkah berikutnya,
maka kami bagian dari TPUA juga sedang memikirkan, mendalami. Kalau saja Bang Egy tidak mencabut laporan Bang Roy dan Bang Aka, kita akan menindaklanjuti dengan langkah berikutnya. Saya kira ini adalah bagian penting dalam perjuangan kita. Kita bersama bersatu. Gitu. Hanya anak kambing yang memencilkan diri yang dimakan serigala. Dan sayangnya Bang Egy dan Bang DHL sudah memencilkan diri. Berarti sudah dimakan serigala. Serigala nilai, serigala kekuasaan, serigala kekayaan, atau serigala-serigala yang buruk yang menyebabkan hilang dari komunitas bersamanya. Oleh karena itu, kita tetap bersatu, karena kita yakin bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, dan kita masih bersatu. Bang Egy dan Bang DHL sudah bercerai. Mudah-mudahan bisa disadari dan tobat kembali ya. Karena sebagai muslim harus mendoakan sesamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mas Roy, Mas Roy. Langsung. Geser Pak, biar tidak ganti. Ke tengah. Setelah itu pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, rekan-rekan sekalian, pertama-tama seperti tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Kosinudin sebagai koordinator non litigasi kami, dan juga atas restu dari Pak Petrus Celestinus sebagai koordinator litigasi, dan juga Bang Abraham Samad. Hari ini kita bersama-sama dengan para pejuang yang tadi barusan menyelesaikan wajib lapor, saya juga sih. Gitu. Ya itu, bahkan maksudnya wajib lapornya. Ya, ada Bu Kurnia Triroyani, ada Mas Rustam, kemudian ada Pak Rizal ya. Jadi kita menyampaikan beberapa hal yang sangat penting hari ini. Yang pertama, saya tidak akan mengulangi statement yang sangat agamis dari Pak Rizal Fadila tadi. Yang jelas apa? Ya, agak terlalu, kalau dalam bahasa saya, kalau saya nulis itu terwelu. Ya, terwelu. Karena apa? Nabi Musa dan Nabi Harun itu beberapa hari yang lalu itu kita peringati dalam peristiwa peringatan Isra Mi'raj. Nabi Musa dan Nabi Harun adalah nabi yang ditemui oleh Muhammad SAW dalam perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Mekah ke Palestina ya. Ketika naik Sidratul Muntaha, Nabi Musa itu berada di langit kelima dan Nabi Harun itu berada di langit keenam. Artinya apa? Artinya itu nabi-nabi pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Nabi Muhammad SAW, ya. Dan itu berarti apa? Yang pertama akan ditemukan Nabi Adam, terus kemudian ada Nabi Musa dan Nabi Harun dan lain sebagainya. Artinya ini benar kalau misalnya ada orang-orang yang kemudian nanti tidak terima dan melaporkan karena ini sudah penistaan agama, ya. Panji saja dilaporkan, ya, karena penistaan agama. Ini lebih lagi, apalagi katanya menemui Fir'aun. Lebih jahat Fir'aunnya atau lebih jahat yang ditemui? Nah, itu kita nggak tahu ya. Nah, maka saya di kesempatan ini malah berterima kasih dan mengapresiasi seorang wartawan senior dari dulu adalah mantan ketua AJI, Aliansi Jurnalis Independen, yang bernama Pak Lukas Luwarso, yang sudah sebenarnya membantu Egy dan membantu DHL dengan menyederhanakan, gak usah pakai nabi-nabian, pakai aja istilah dua tuyul ketemu Jin Ifrit ya, dan itu ada ilustrasinya nih, ilustrasinya. Nah, jadi dua tuyul ketemu Jin Ifrit itulah yang kemudian saya pakai dua tuyulnya, yang kemudian kita sama-sama ketika berjuang waktu itu saya pakai istilahnya kita tetap berjuang meskipun ada dua tuyul yang melarikan diri. Nah, perkara dua tuyul itu sama dengan yang dilaporkan oleh ini ya terserah. Dan sebenarnya yang agak tersinggung sebenarnya saya loh di sini. Ini dua tuyul ini mirip saya sama Respon. Iya. Jadi sebenarnya saya aja nggak tersinggung kok. Apalagi dilaporkan. Tadi benar Pak Herman Kadir tadi. Ya, coba kita cari di KUHP atau di KUHP. Ada nggak kata-kata tuyul itu? Nggak ada. Yang ada malah Mbak Yul. Nah, siapa itu Mbak Yul? Mbak Yul itu yang tangannya bisa menembus imbus. Nah, dan ketahuan sama Bang Gaffor, dia ketika diperiksa, ketika dalam gelar perkara khusus bawa handphone. Itu. Padahal ditanya, loh ibu kok bawa handphone? Saya kan punya dua. Loh ini bukan masalah 2 handphone, 10 handphone. Nggak boleh bawa handphone itu. Nah jadi hari ini, kalau sebelum tadi teman-teman nggak usah tanya ke saya selaku pribadi dan juga insya Allah juga Bang Aka, kita mengikuti sikap dari kuasa hukum kami yang nanti akan dibacakan oleh Bu Kurnia Triroyani, ya, sikap kami. Jadi kita tetap bersama, tidak ada statement pribadi. Ya, ini adalah kebersamaan kita, kebersamaan dari 6 yang masih tersisa sekarang,
ya untuk melawan kebatilan. Jadi insya Allah itu yang ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan, mau dipegang. Kita tuh mau persoalan ini mau pendek ya, mau kemudian persoalannya dibikin panjang, tetap kita ikuti ya, mau pendek mau panjang tetap kita ikuti dan kita akan lawan semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang pegang ini yang Oh iya, pegang. Ini saya pegang dulu karena pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Biar panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya pegang itu Pak. Sebelum saya membacakan pernyataan hukum, saya ingin membacakan sikap bijak kita pada hari ini. Ini ada kata-kata bijak bahwa antara ubi dan tape itu yang tidak ada beda dalam hal warna. Yang membedakan mereka menjadi dari keras menjadi lembek dengan proses peragian. Apa itu proses peragian? Yaitu perubahan senyawa organik menggunakan oksigen dengan bantuan mikroorganisme seperti ragi, ya, kemudian jamur barangkali atau pungi begitu. Jadi inilah yang terjadi barangkali. Saya lanjutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan hukum tim advokasi anti kriminalisasi akademi dan aktivis tentang pelaporan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis terhadap Roy Suryo dan Ahmad Khosinudin adalah konfirmasi strategi pecah belah dan adu domba Jokowi. Sebagaimana diketahui, Egy Sujana bersama pengacaranya Eli Daneti telah melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Khosinudin di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya pada 26 Januari 2026. Menyusul kemudian Damai Hari Lubis melaporkan Ahmad Khosinudin. Materi laporan adalah dugaan pencernaan dan fitnah sebagaimana pencemaran dan fitnah sebagaimana dimaksud dalam pasal 433 dan pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Berkenaan dengan hal ini, kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyampaikan sikap dan pernyataan hukum sebagai berikut. Pertama, pelaporan yang dilakukan oleh Egy Sujana dan Damai Hari Lubis adalah konfirmasi strategi pecah belah dan adu domba kubu Jokowi telah, sedang, dan akan terus dilakukan yang awalnya Jokowi memecah belah dengan terbitnya SP3 diduga atas instruksinya. Selanjutnya diduga Jokowi melakukan adu domba dengan adanya laporan polisi terhadap Roy Suryo dan Ahmad Khosinudin. Tujuannya agar publik teralihkan perhatiannya dari kasus ijazah palsu sehingga Jokowi dapat selamat dari potensi pidana saat perkara bergulir di pengadilan. Kedua, laporan yang dibuat oleh Egy Sujana bersama pengacaranya Eli Daneti dan Damai Hari Lubis selain mempertontonkan karakter pengkhianat juga membuktikan bahwa ketiganya telah benar-benar resmi menjadi bagian dari Termul yang melayani kepentingan politik Jokowi. Ketiga, posisi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sebagai Ketua Umum dan Sekjen TPUA telah merusak wibawa, marwah, dan kehormatan TPUA. Karena TPUA bisa dipersepsikan publik bukan lagi sebagai pembela ulama dan aktivis, tapi justru pelaku kriminalisasi pada aktivis dan melayani kepentingan Jokowi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh penghormatan, kami menghimbau kepada otoritas yang memiliki kendali atas organisasi TPUA untuk menegur Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, sekaligus segera memerintahkan kepada keduanya untuk mencabut laporan. Keempat, atas dasar pembelaan diri dan hak untuk membalas kezaliman, kami berencana melaporkan Egy Sujana, Eli Daneti, dan Damai Hari Lubis atas tuduhan sok jago, merendahkan fisik dan martabat, serta kehormatan orang yang sedang berjuang, sekaligus dugaan pencemaran dan fitnah yang telah dilakukan, yang bukti videonya telah beredar luas dan sempat kami dokumentasikan. Kendati ada sebagian yang telah di-take down atau dihapus oleh akun YouTube penggugah, demikian pernyataan kami sampaikan. Jakarta, 29 Januari 2029, tertanda Petrus Salistinus Sarjana Hukum, Koordinator Litigasi, Ahmad Khosinudin Sarjana Hukum, Koordinator Non Litigasi, dibacakan oleh Kurnia Tri Rayani Sarjana Hukum.
Demikian. Luar biasa. Mantap. Cukup ya? Allahu Akbar. Ya silakan. Ibu sebagai tersangka dalam kasus ini bertiga dengan Pak Rizal Fadila dan Pak Ruslan Effendi. Fase pertama itu, apakah sudah ada pelayangan panggilan perdana sebagai tersangka? Karena sampai saat ini belum pernah diperiksa ya, Bu? Yang pertama. Sudah. Oh, sudah. Sudah diperiksa kemarin tanggal 22 Januari 2026 ya. Sudah. Kan kita membersamai malam sampai malam itu. Saya belum diperiksa. Saksi ahli. Oke, Bu. Kemudian wajib lapor ini baru hari ini apakah udah Ini pernah yang sudah? pertama, wajib lapor perdana Setiap ini. hari apa? Setiap hari Kamis. Tapi mereka tidak terlalu ketat dalam artian kalau memang mau berubah hari asal koordinasi begitu. Laporan terhadap Pak Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini apa saja bukti yang dilampirkan nanti? Nanti ya. Bagaimana saya kira cukup. Ini jawaban saya nanti oleh tim hukum saja ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih.